بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biyadika talqafa sanawina wa sanaw kaydu sahir wa la yubdi sahiru laytu ada wa la yubdi sahiru laytu ada wa la yubdi sahiru laytu ada fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di sana. Keluar semua, muntahkan. Alhamdulillah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidil Fatihah. Ya Jabbar Ya Qahhar 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 menang nggak akan berkala berangkur antikan apa? Beres, tak beres, kakek udah lagi songkan serah beres, tak beres, waktu deh mungkin cerita apa kan mas? Bukan tiga saran atam ke debat dokter mau atam ke dokter beres, tak beres, waktu makan luar resep. Yang mau minta silahkan dimintakan, yang sembawa batuk tetapi berisi kadonu berlaki dan insya Allah dikit salah satunya mau sampai surat Anas akan bangun dengan sendirinya. Menghormati jajaran pengurus MUC NU Sebagus dari Wasyuriah beserta jajarannya, Tanfidiah beserta jajarannya, dan juga pengurus ranting NU awar-awar beserta pengurus muslimat dan fatayat, dan juga tokoh masyarakat, saudara-saudara seperjuangan Tindir Alaskar Kuda Putih, dan segenap tantaretan sebede lingkungan pesantren Babul Islam. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dekat imam malam samangken kaula sareng panjenengan saja bisa alung bolong dekat di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam malam tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sepon gak banyak yang ingin saya sampaikan, boleh mancing nabi tak ada di sisi lainnya karena tak biasa nih panggung, tak bisa tadi ada boleh bisa tujuh nih budi di sakorana sebelum mulai karena Kak Dinto pamangkin kanca yang akan diabdikan dirinya Kangkui tantaretan saja, Kangkui ngadepi di bulan Ramadan. Jadi napas yang sampai gelap, sari ketoran tengiku. Jadi setidaknya di saat bulan Ramadan nggak bisa, boleh saran panjenengan alaksana ibadah dalam keadaan sehat dan bisa maksimal sampai 100%. Baik mulai dari sholat tarawihnya, saran juga saran puasana. Satu sepon. Kak Dinto sedikit kalau menjelaskan napa berobat dengan Al-Quran atau dikenal ruqyah. Kak Dinto atambe
kalaben menggunakan kekuatan mukjizatnya Al-Quran. Atampe kalaben kekuatan mukjizatnya Al-Quran. Sebetulnya ayat-ayat yang akan dibacakan saat kita berobat nikah sudah sering kita baca. Namun, kenapa selapun ayat-ayat yang sering kita baca masih sering kita mempunyai banyak keluhan? Karena Al-Quran nikah bisa mengobati segala macam penyakit. Sakit napa apa? Al-Quran bisa mengobati segala macam penyakit. Penyakit apa saja tanpa terkecuali, baik medis ataupun non medis. Baik medis ataupun non medis. Saya jelas lagi dulu. Saya maksud medis nikah. Saya maksud medis. Aneka penyakit yang disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Ini kan penyakit medis. Non medis aneka dari kejiwaan seseorang. Apabila jiwa kita tidak sehat, maka semua organ tubuh sebagai kulisan panjenengan nikah ikut tidak sehat. Salah satu contoh. Yang dimaksud dengan penyakit non medis tak kotu gangguan sihir, tidak harus gangguan jin. Tak kotu gangguan sihir, gangguan jin. Jadi orang yang berpikir negatif saja, mikir coba katakan kekatakan iri ditengki, jika itu berlebihan, aneka termasuk penyakit. Orang yang penyakit iri ditengki ini kan dinding manusia. Tapi jika iri dan dengki terlalu berlebihan, cek nah katakan kesarang taretan, berarti kalau beda penyakit non medisnya yang bersemayam di hati. Munika terus keteku iri dengki sakit ate belum nanti penyakit medisnya yang akan muncul asam lambung sareng liver gandengan naik. Jadi diawali dari non medis yang akhirnya lari menjadi medis. Misalnya boleh non medis di otak. Apakah bisa orang ketengan pola di otak disembuhkan dengan Al-Quran? Bisa. Ketengan bisa beres. Kalau boleh dibaca ayat-ayat Al-Quran otak nggak waktu minta belajar. Tapi yang penting kuncinya kita hidup itu tenang, tenang. Melaksanakan ibadah juga enak, ala lakon apa juga enak. Jadi cakanca praktisi, tidak semuanya nih kan, terutama misalnya di bidang ekonomi, tak satu jenis nikah saya. Tapi anak apa sih nama dengan tidak mana orang. Alah tidak mana lo begini apa? Begini tangga dia tangga. Tapi karena dilatih untuk selalu berpikir positif, akhirnya yang akan menjadi beban dan penyakit non medis akhirnya berubah menjadi energi yang baik dan bisa membantu tangga jadi. Karena pacaran berobat dengan Al-Quran, nikah, kuncinya beda telok. Beda papak tambah datang dulu. Se nomor setong, ane kan dinoringin gue tahu kalau pai. Se nomor setong gue tuh niat, niat ya. Atam Al-Quran gue tuh niat, muntah niat tak bisa. Kenapa? Karena dia standar berobat dengan Al-Quran. Nikah saya baca dengan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Ini kasih baca ayat. Muntah niat, disesuaikan dengan niat. Ketika kita niat, tahlil, ini pahalana pada Pak almarhum. Jadi saya mau gelap, pahalana ini Pak almarhum. Nah, karena yang akan dibaca itu berarti kita harus niat. Atam kalaban Al-Quran. Kodu niat gitu. Engkau atam kalaban Al-Quran. Menangnya atam kalaban Al-Quran ini apa? Beres, tak beres, sakit misalnya gitu. Songkan serah. Beres, tak beres, pakun dikencer apa? Karena maus Al-Quran. Tidak sarang atampe lebar dokter. Mun atampe dokter beres, tak beres, kudu makan luar. Besek, kudu makan luar obel. Ini gak gitu. Nah, keyakinan yang harus kita tanam adalah bagaimana kita betul-betul kuat menanam keyakinan dalam diri sendiri. Kadang, antara dokter dari saking yakinnya. Abuk ini kan dari saking yakinnya, sakit panas, kita ekorek sasaran dokter lah. Gundeng pak katanya, napon
telepon beres. Kenapa? Karena yakin dokter gini kan bisa bantu nambah. Padahal sema beres, ben sema sakit nih kan benih dokter, tapi mumpas apa jadi nggak dokter kan kurang saya. Kami sarang panjenengan, ketika punya keyakinan bisa berobat dengan Al-Quran, maka insya Allah apapun yang menjadi keluarnya sampai akan sembuh. Bukan tak oleh para kaca-kaca sebenarnya ada nih. Nama boleh pas para kaca gue lempon. Kenapa? Karena gue lekung dari abontok. Tapi saya nambahin di kan bagus Al-Quran. Ini lagi. Nomor satu kudu niat. Nomor 2 kudu percaya. Kudu percaya bahwa Al-Quran ini kayak patoron selain sebagai petunjuk juga sebagai obat. Kudu percaya, kudu percaya nih kan orang Islam kudu percaya. Tapi dari beberapa pengalaman kanca, percaya tak percaya boleh pernah membantu nambahi orang Kristen. Capok tumor otak. Jadi sama dokter dianjurkan untuk selalu bekam dan minum obat tiap hari. Kemudian alhamdulillah sekali diruqyah sampai otaan, karena orang di sampai otaan, sakaresek 2 kilo orang darah keluar dari mulut dan hidung. Alhamdulillah borokan Al-Quran seketika itu juga sembuh. Padahal benih orang Islam. Jadi oleh sampean gimana? Sampai minta sama Tuhan sampean. Tuhan sampean dengan Tuhan saya sama-sama Allah. Cuma di sampean beda anaknya di udah sombong. Tapi alhamdulillah bisa sembuh. Jadi kena nomor 2. Saya nomor telok waktu ikhlas maka luar banyak kena. Saat membaca ayat-ayat Al-Quran di Quran, ini kan yang ketika ada reaksi kalau orang belum, cek tahan, nangisan, cek tahan, gimana nangis kok, botak kok, kemudian ada apa, tiba-tiba tak usah tahan, akan toa, ini beri pun tak apa, saya tak oleh kalau cucuku mem, pun tahan, jak kemudian jadi ding, tak boleh kemudian, ini lagi. Jadi harus ikhlas. Misalnya harus muntah, kita siapkan kresek dan tisu. Tak usah tahan, kok lagi. Kenapa? Karena ada beberapa secara medis, kalau orang penyakit ini yang penyakit medis bisa melalui keringat, bisa melalui belong, bisa melalui muntahan, terus bisa melalui sendawa, bisa lebet budi. Ini penyakit medis. Kadang ada yang merasa ada sesuatu yang keluar dari badannya. Beda sih kalau seperti angin apa dan semacamnya. Apapun yang terjadi tidak usah ditahan, atau lagi dulu. Ketika saya nomor 4 saya terakhir. Waktu khusyuk harus serius. Ketika khusyuk kudu serius. Bagaimana caranya kita khusyuk dan serius? Tojuk nasi saya, muncul kudu muncul nilai muncul. Karena pun tak tadinya namun seponi kan bisa ngeri longku, juga orang marah aja mata orang tak nampak juga. Ekstra pun gitu. Jadi nilai longku nasi saya, muncul. Artinya di saat membacakan ayat-ayat Al-Quran di Quran, jangan sampai terganggu dengan kondisi tojuknya. Pola tojuk pas kepak tak nyaman, empon. Jadi muncul. Dia jeruk tong pernah jeruk tong tak apa. Ini kan kunci ada 4 kunci. Yang pertama niat, 2 yakin, 3 ikhlas, 4 harus khusyuk. Hadirkan Allah di dalam hati. Papat deng mengucapkan kasar, papat deng dalam hati Allah. Coba papat deng kagak udah, papat deng Allah pun, ini kan. Carana kasih apa? Carana air yang sudah disiapkan, air paling coba dibantu dulu. Hati-hati, Mbak Gavi, airnya dibantu. Sudah. Air gelas diberikan. Oh beda. Sudah. Oke. Sudah. Jadi airnya sudah disiapkan, dibuka. Ini ya buka. Airnya dibuka. Oke. Menurut dia paling masih raja tanah apa? Saya ini cokot yang ganja. Palingnya kayak gini. Pokok niat ongki. Kalau berizin Allah. Jadi saya botol kita buka. Yang botol itu cukup dibuka saja saat membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seyenu mamanya nasi beti gelas. Gelas saya buka. Ini kan juga udah kopi.
Gelasnya dibuka, gelas dibuka. Dibuka. Ini kesempatan teman-teman praktisi juga ikut rukyah mandiri. Masih habis tak rukyah mandiri. Oke? Loh. Jadi saya berdiri gelas buka. Buka, tutup apa dibuka? Tutupnya dibuka, saya berdiri gelas. Saya berdiri tutup juga dibuka. Oke, buka, tutup apa buka? Tutup apa buka? Kon, siap kon? Siap gitu? Carana ini dah, disambut oleh gelas kon. Nanti ya. Jadi di saat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat teguh, gelas ini teguh, kemudian taruh di lisan, sampai lisan nanti dah. Elong to kue, elongnya totok. Takut boleh sih ke elongnya. Ini ke? Tokoy kita rin nyabo yo. Sampai beberapa elong, jadi elong itu kue. Dekian Mutilabun Lastare ayat terakhir minal jinnati wan nas akan ada aba-aba dari sini kang serop aja serop kalau kali Lastare serop soro sergu udara saya dalam gelas kalabun elong udara nih sergu ya mau naik atas mana udara nih sergu ini kan buang kaca-kaca serop kaca-kaca sergu lewat elong buang kaca-kaca anak pemain buang kaca-kaca mau tak komando mau kasih kacer takok tang taju mau kacer nanti jadi tak kira tak sarapan ini gih oke ngereng kemulan A tunjuknya ke saya macet kosong muncul ngereng muncul tak usah tahan ngereng bon ke saya aja rukong anak apa ini kan insya Allah tantaretan kita hadir yang tidak bisa hadir mudah-mudahan sehat saja saya hadir, saya tak sehat, mudah-mudahan sehat, saya sehat, mudah-mudahan tambah sehat. Setiap lagi puasa ibadah di bulan Ramadan ini sempurna. Tak usah kabar kau yakin ya? Kau yakin. Jadi kami bisa terusa untuk memimpin rukyah. Saya pasrahkan kepada Ustadz Afifuddin. Di monggo dengan tak nyaman ini kayaknya lagi nyaman suaranya bentar fit kepada beliau dipersilahkan.